Pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehudin. Untuk kalian semuanya, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, jangan lupa tonton terus video terbaru dari channel Solehudin. Dan jangan lupa untuk selalu support sumbangsinya, pakai jempol saja, like, share, komen, dan subscribe Solehudin supaya mencapai 100.000 follower. Kita simak videonya. Pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat. Sampai dipecat. Ya mau nggak mau harus dukung kali dari Pak Presiden. Oh, Presiden. Suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. 26. Hah? Salah. Nomor. Oke. Bisa berurutan gitu ya. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita sudah betul. Lebih baik akur. Melewati proses-proses pemilu, pilpres semua ada. Ini saatnya bersatu. Betul, dengan tangan membangun Indonesia. Program dari Pak Wakil Presiden kita, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Bukan menyindir ya, hanya sebagai candaan kepada Bapak Effendi yang sudah dipecat karena mendukung Ridwan Kamil pada saat pilpres dan pada saat pilihan wakil daerah serentak. Jadi Mas Gibran ini bukan menyindir aslinya, ya hanya guyonan dan lucuan saja. Bapak Effendi ini sudah dipecat dari kader, mungkin dari anggota PDIP, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang dulunya itu mungkin ngotot-ngototan. Kenapa? Mungkin kan kalau PDIP itu ingin menguasai seluruh negara ini, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi Mas Gibran ini sangat luar biasa bagus. Jadi dari dalam pidatonya itu mengatakan kita sudah selesai dalam pilpresnya, maka kita sama-sama harus bergandengan tangan dan saling bahu-membahu untuk memajukan Indonesia ini supaya lebih maju lagi dan semakin sejahtera. Jangan malah semakin panas memanas, jangan saling hujat menghujat, itu tidak baik. Lebih baik kita saling mendukung apa dari visi misinya Bapak Prabowo Subianto. Bapak Gibran Raka Buming Raka ini di kalangan yang sudah memusuhi beliau, pastinya otomatis pengennya dirangkul dan bergandengan tangan supaya berjalan, supaya ada apa? Keseimbangan, stabilitas politik di Indonesia. Ini sangat luar biasa. Patut kita contoh Wakil Presiden. Kenapa sih banyak hujatan sekali sekarang dari purnawirawan, dari beberapa kalangan-kalangan manapun, dari masyarakat pun 121 pun ada yang suruh mundur dari jabatan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Dilihat dari Bapak Raka Buming Raka Gibran, ini kan sudah pernah memimpin wali kota Solo. Kenapa masih dipertanyakan dan harus diturunkan sebagai wakil presiden oleh para purnawirawan? Membuat wacana, ngobar-ngobar, pidatonya sangat luar biasa. Pengen menurunkan itu Mas Gibran. 5 tahun belum sudah membuat wacana tersebut. Selesaikan terlebih dahulu semuanya. Apa visi misi dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jangan selalunya langsung menghujat, memberi klaim jelek kepada Mas Gibran.
nggak apa-apa, dirinya itu masih muda, tapi dirinya mampu untuk bersaing di kancah negara ini untuk membangun negara ini yang lebih baik. Kita dari dukung kok, tinggal dukung, betul nggak? Kok mau dari persoalan dari Roy Panci, Roy Small itu pasti nggak suka, mau menjatuhkan. Gara-garanya apa? Mungkin ini anaknya Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi wakil presiden. Yang seperti itu. Jadi banyakkan itu apa namanya, Mas Gibran ini banyak hujatan dari manapun. Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi. Dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik dengan rekomendasi partai. Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi, maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi setidaknya beberapa waktu terakhir ini itu yang mendapatkan berbagai macam kecaman, kritik, dan berbagai perbincangan yang begitu luas di antara anak muda tentang masa depan politik kita, peradaban politik kita yang diganggu sendiri-sendirinya oleh Pak Jokowi. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong-kali-kong komunikasi dengan Pak Jokowi, suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai, maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan. Jadi sudah dikatakan kepada mungkin sidang pers pada saat mengatakan bahwa kong kali kong antara Bapak Effendi dengan Bapak Joko Widodo, katanya ini dari wacana dari sidang pers PDI Perjuangan. Kalau sudah ada kong kali kong, sudah ada pertemuan antara politik ini, namanya politik sudah tidak real lagi dan tidak sejalan lagi, kata dari PDI Perjuangan pada saat sidang pers. Dan saya tanya kalian Anda semuanya, memang mungkin ada namanya beberapa aturan-aturan di dalam partai, yaitu di PDI Perjuangan ada beberapa aturan. Mungkin dari Bapak Effendi yang menjadikan PDI Perjuangan itu memecat dirinya, yaitu kepada Bapak Effendi ini tidak bukannya pamit dulu, ngomong dulu, berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, malah dirinya itu melewat belakang, masuk yaitu jalur belakang, yaitu Bapak Joko Widodo ditemukan. Ya wallahualam, kita nggak tahu apakah benar Bapak Effendi ini bertemu dengan Bapak Joko Widodo. Kita tanyakan, kita lihat dulu videonya Bapak Joko Widodo. Ntar kita setir videonya dan kita melihat video dari Bapak Joko Widodo tentang menanggapi apakah benar wacana dari pers PDI Perjuangan bahwa Bapak Effendi datang ke rumah ke Bapak Joko Widodo. Kita lihat terlebih dahulu. Tanyakan ke Pak Effendi. Dan tanyakan ke Bapak Effendi. Menjawab kalau itu adalah hasil pertemuan dengan Pak Jokowi. Tanyakan ke Bapak Effendi. Effendi juga bilang kalau partai PDI itu bukan partai perorangan, gitu. Partai perorangan dengan Bapak Effendi. Waktu pertemuan kemarin sempat membahas soal itu nggak sih Pak? Silaturahmi biasa. Silaturahmi biasa. Ya, alhamdulillah. Tidak ada pembahasan soal PDI ini ya Pak ya? Tidak ada. Udah clear ya Pak. Kita kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi ya, apa yang kita berbicara mulai. Katanya Bapak Joko Widodo, tanyakan saja kepada Bapak Effendi, betul enggak dirinya datang ke Bapak Joko Widodo? Ditanya oleh tim wartawan beberapa kali, tetap jawabannya seperti itu. Tanyakan ke Bapak Effendi. Seperti itu. Jadi untuk kalian semuanya ya, mungkin buat wacana ini, buat berita ini, aslinya itu memang bertemu antara Bapak Joko Widodo dengan Bapak Effendi, tapi tidak membahas politik gitu loh. Hanya beberapa silaturahmi saja kok, silaturahmi kok sampai Bapak Effendi ini dipecat dari partainya, yaitu partai PDI Perjuangan. Memang mungkin ya katakanlah
Memang Bapak Joko Widodo itu sudah tidak bersinergi lagi, tidak gabung lagi dengan PDI Perjuangan. Mungkin menjadi pemanas. Kata Bambang Pacul ini orang Korea gitu. Betul kan seperti itu? Dan sudah dikatakan oleh Bambang Pacul, Bapak Bambang Pacul itu, kalau Korea gimana? Tetap paham inilah semuanya masyarakat ini. Terima kasih.